Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rinaldi dari kelas 10 IPA 4, asal sekolah SMAN 1 Pangkalan Kerinci. Yang saya hormati Bapak Sarial MPD selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pangkalan Kerinci, dan yang saya hormati Ayah Rafrizan MPD selaku pembimbing pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di bab 3 kita pelajari tentang teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Apa aja strukturnya? Nah, mari kita pelajari. Yang kita akan pelajari adalah yang pertama pengertian, yang kedua struktur, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat kaidah kebahasaan, dan yang kelima adalah contoh. Masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu atau humor dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan masyarakat, politik, lingkungan, dan sosial. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu struktur. Struktur terbagi menjadi 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bisa kita singkat dengan AOKRK. Masuk ke bagian struktur yang pertama, yaitu abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Nah, struktur bagian ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, yaitu terdapat kelucuan yang mengundang tawa sekaligus kritik yang disampaikan. Struktur bagian keempat adalah reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sederhana seperti tawa atau mengiyakannya. Struktur yang kelima atau yang terakhir adalah koda. Koda adalah kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda digunakan sebagai penutup yang bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak ada. Yang ketiga adalah ciri-ciri. Ciri-ciri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada teks anekdot mendekati sebuah dongeng, layaknya karangan cerita, berdasarkan imajinasi, dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah menampilkan tokoh atau orang penting. Biasanya teks anekdot terdapat tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata, contohnya seperti anggota keluarga dan orang-orang pemerintah. Yang ketiga adalah bersifat humoris tapi menyindir, artinya semacam guyonan yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu seperti menyindir. Yang keempat adalah terselip kritikan. Salah satu tujuan teks anekdot yaitu di mana pembuatnya akan menyelipkan kritikan dengan cara yang lebih lucu dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Pertama, mengandung kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja atau predikat. Yang kelima, menggunakan kalimat yang berbau perintah. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Dan yang ketujuh, dibuat secara berurutan dan kronologis, yaitu dimulai dari abstraksi hingga ke koda. Yang kelima adalah contoh teks anekdot. Judulnya, pelajaran yang disukai. Abstraksi. Di suatu hari, ada seorang guru cantik yang bertanya kepada murid tentang mata pelajaran yang paling disukai. Orientasi, guru. Anak-anak, ibu ingin bertanya apa pelajaran yang paling kalian sukai? Siva menjawab, bahasa Inggris, Bu. Amel menjawab, kesenian, Bu. Ivan menjawab, olahraga, Bu. Krisis, guru. Bagus semuanya. Kalau kamu, Sigit, apa pelajaran yang kamu sukai? Reaksi, Sigit menjawab, pelajaran kosong lah, Bu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.